Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursidina wa li ulama'ina wa li muassis nahdlatul ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila musannif kitab Lubabul Hadis al-Imam Jaluddin As-Suyuti rahimahullah wa usulihim wa furu'ahim wa azwajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa farahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para hadirin jamaah pengajian rutin live Ramadan Masjid Jami Al-Kautsar Indrah Gresik. Mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan, yang menonton mendapatkan barokah, maslahah, manfaat wa ni'mata wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang saya hormati, sebelum mengaji mari kita niat dalam hati masing-masing. Nawaitu thalabul ilmi lillahi ta'ala. Mudah-mudahan ngaji ini bermanfaat untuk kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tetap pada bab adabus shalah. Al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Ya. Fil fadilatil ilmi wal ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqihun utawi wong ahli agama, wong faqih, wahidun kang siji, mutawarri'un kang wirai, iku asyaddu luwih nemen banget ala syaitani ing atas setan, min alfi abidin saking 1000 pira-pira ahli ibadah, mujtahidin kang nemen ibadahi, jahilin kang bodoh, warain tur wirai. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalul alimi utawi kautamaane wong alim, alal abidi ing atase wong ahli ibadah, iku kafadlil qamari kaya kautamaane rembulan, lailatul badri ing dalem wengi bulan purnama, alal kawakibi ing atase lintang-lintang.
Para hadirin yang saya hormati, rahimakumullah. Ini membahas tentang fadilah keutamaan ilmu dan ulama. Pada hadis yang lain meneruskan tentang penjelasan pada Jumat yang lalu. Di situ ada hadis yang diungkapkan oleh Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wari'in. Seorang faqih yang wirai dalam agama lebih berat bagi setan untuk menggodanya daripada 1000 orang ahli ibadah yang giat tetapi bodoh meskipun berusaha menjauhi yang haram, atau bodoh tapi wirai. Dalam penjelasan berbagai hal, ada beberapa orang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis dhaif, ya, hadis dhaif. Memang ada yang mengatakan hadis ini hadis dhaif. Tetapi hadis dhaif ini enggak kemudian adalah hadis yang palsu, bukan. Karena untuk derajat atau status hadis dhaif itu para ulama berbeda pendapat, terutama ulama hadis. Kenapa dinamakan hadis dhaif, ya? Waktu di kitab Abi Dawud, Sunan Abi Dawud itu diklasifikasi 4 hadis. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis palsu, ya. Nah, untuk mengenai hadis dhaif ini para ulama itu berbeda pendapat menyikapi bagaimana menggunakan status hadis dhaif untuk hujjah atau fadhail amal. Dalam salah satu keterangan yang disampaikan oleh Dr. Syekh Mahmud Tohan, seorang ulama ahli hadis, ya, kelahiran Suriah, pakar dari Universitas di Kuwait, dalam kitab Taisiru Mustalahil Hadis itu mengatakan ditolaknya suatu hadis itu karena 2 sebab. Lisaqatin min isnadin aw ta'nin fi rawin. Jadi sebab pertama itu karena ada keterputusan sanad hadis. Yang kedua adalah auta'nin fi rawin, perawi ada yang bermasalah, perawi hadis. Nah, kita ketika dikatakan oleh beberapa ustadz, ya, yang mengatakan sangat gencar ketika orang mengamalkan hadis dhaif Kanjeng Nabi yang kemudian disalah-salahkan, ya, kemudian tidak diakui dan sebagainya, maka kita perlu menggali lagi tentang bagaimana status hadis dhaif dalam literatur ilmu hadis dan juga terutama dari kalangan para ulama hadis. Para hadirin rahimakumullah, ya. Dari penyikapan hadis dhaif inilah, ya, kemudian para ulama membagi hadis dhaif itu disikapi dengan 3 pendapat. Yang pertama adalah ada kelompok ulama yang menolak hadis dhaif sama sekali, mutlak menolak, ya. Ini baik hadis itu untuk keutamaan fadhail amal, baik untuk kisah-kisah, untuk nasihat-nasihat, untuk peringatan, untuk hukum dan akidah dan sebagainya. Ini mereka pokoknya mengatakan bahwa hadis dhaif itu ditolak, ya, menolak seluruh hadis dhaif. Nah, sebagian ulama hadis mengatakan ulama-ulama yang masuk kelompok ini termasuk Imam Bukhari yang wafat tahun 887 Masehi, 870 Masehi, juga termasuk Imam Muslim rahimahullah yang wafat tahun 875 Masehi di Iran, termasuk Imam Abu Bakar Al-Arabi yang wafat tahun 1148 Masehi di Maroko, juga termasuk Imam Yahya bin Ma'in, ya, yang wafat tahun 847 Masehi di Madinah, dan juga Imam Ibnu Hazm dan lain-lain yang wafat tahun 1464 Masehi
di Spanyol. Nah, beberapa dan lain-lain ya. Tapi tentunya nanti ada semacam sanggahan bahwasanya Imam Bukhari itu bukan termasuk ulama yang tergolong menolak hadis dhaif. Nanti saya jelaskan. Para hadirin rahimakumullah, kelompok ulama yang kedua itu mengatakan bahwa menerima sebagian hadis dhaif dengan syarat-syarat yang tertentu. Ini adalah pendapat mayoritas dari ulama salaf maupun ulama khalaf, termasuk pendapat dari 4 mazhab ya, pendapat dari para imam mazhab. Nah, syarat-syarat menerima hadis dhaif dengan tertentu, maksudnya tidak semua hadis dhaif itu dijadikan sebuah pegangan. Harus ada syarat yang dipenuhi ketika sebuah hadis dhaif menjadi pegangan untuk keutamaan amal. Dari sekian ulama yang bisa dibuat untuk pegangan syarat-syarat itu adalah dari Imam Nawawi rahimahullah yang wafat tahun 1277 Masehi di Suriah, dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1449 Masehi di Mesir. Apa syarat-syarat itu? Hadis dhaif bisa dijadikan untuk pegangan fadhail amal atau keutamaan amal. Itu yang pertama adalah kedhaifannya atau derajat status dhaifnya itu tidak terlalu parah atau kacau, atau disebut dengan istilah dhaif jiddan. Ya, dilihat dulu perawinya ini termasuk perawi pendusta ataukah ada kerancuan di dalam suatu hafalan bagi para perawi hadis tersebut. Jadi intinya tidak boleh hadis itu termasuk hadis matruk atau hadis dusta. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hadis itu punya asal yang menaungi. Hadis itu punya punya dalil lain yang menguatkan. Atau hadis itu isinya tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis lain, dan juga tidak banyak jalur periwayatan dari jalur perawi hadis yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, hadis dhaif itu adalah bisa digunakan untuk terkait tentang nasihat, kisah-kisah, anjuran amal tambahan, bukan akidah, bukan hukum, dan bukan sifat-sifat Allah. Jadi tiga ini adalah syarat diterimanya hadis dhaif sebagai pegangan untuk fadhailul amal atau keutamaan amal. Kemudian yang ketiga adalah ulama yang mengatakan bahwa menerima bulat, ya, menerima mutlak hadis dhaif. Sebab sebagian ulama ini mengatakan dhaifnya hadis ya itu statusnya tetap lebih tinggi derajatnya daripada akal manusia, asal hadis itu bukan hadis maudhu atau hadis palsu. Ini yang termasuk ulama yang menerima hadis dhaif secara mutlak itu termasuk adalah Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali yang wafat tahun 855 Masehi di Baghdad, termasuk juga Imam Imam Abu Dawud rahimahullah yang wafat tahun 888 Masehi di Basrah, termasuk juga Imam Ibnu Mahdi rahimahullah yang wafat tahun 814 Masehi di Basrah, juga termasuk Imam Ibnul Mubarak rahimahullah yang wafat tahun 797 Masehi di Irak, dan lain sebagainya. Jadi kita menginformasikan kepada para hadirin bahwasanya ketika panjenengan menerima informasi bahwa itu hadis dhaif, yang kemudian ada kelompok yang mengatakan tidak bisa sama sekali mutlak menerima hadis dhaif, ya. Ada jumhur ulama, mayoritas ulama baik dari ulama salaf maupun khalaf, termasuk ulama mazhab, ulama mazhab itu
berkata atau berpendapat hadis dhaif bisa menjadi pegangan untuk khususnya terhadap fadhailul a'mal atau keutamaan amal. Ini harus dihargai. Jadi jangan kemudian ada kelompok yang menolak hadis dhaif kemudian menyerang atau menyalahkan terhadap kelompok yang memegang pendapat boleh memakai hadis dhaif sebagai fadhailul a'mal. Yang menyebabkan pertengkaran adalah kelompok yang menolak hadis dhaif memasakkan kehendak kepada kaum muslimin agar terima pendapatnya. Ini tolong digarisbawahi oleh kita semua. Jadi hadis dhaif itu tidak selamanya ya itu ditolak sebagai hujah. Ya sepakat kalau hujah untuk hukum fikih, untuk syariat itu tidak boleh. Tetapi ketika hadis dhaif yang dipergunakan untuk keutamaan amal, menambah amal kebaikan kita, itu boleh dilakukan. Para hadirin rahimakumullah, ya, pernah Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, saya jelaskan kalau dalam fikih mazhab beliau bernama Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Kalau dalam dunia hadis beliau dikenal dengan Imam Ahmad rahimahullah. Nah, Imam Ahmad ini pernah mengatakan bahwa hadis dhaif itu masih memiliki fungsi atau manfaat atau kegunaan di dalam keutamaan beribadah. Kemudian ada juga ulama yang bernama Imam Ibnul Mubarak rahimahullah yang wafat tahun 797 Masehi di Irak. Beliau meninggal usia 63 tahun di Irak. Ketika ditanya oleh orang begini, ya, wahai imam, bagaimana kedudukan hadis dhaif? Maka Ibnu Mubarak mengatakan, ya, tidak boleh digunakan untuk dalil fikih, ya, namun boleh, ya, digunakan untuk menambah kualitas sopan santun atau adab atau dakwah yang baik atau zuhud dan semacamnya, itu boleh. Jadi berarti beliau ini termasuk, ya, Ibnu Mubarak termasuk golongan ulama yang mengatakan pendapat yang kedua. Para hadirin rahimakumullah, pernah Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali rahimahullah itu ditanya oleh para muridnya, wahai imam, bagaimana pendapat Anda tentang kedudukan atau penggunaan hadis dhaif? Maka Imam Hambali mengatakan, menjawab, jika terkait hukum halal dan haram, ya, atau hukum syariat, maka kami berlaku sangat ketat, terutama dalam hal isnad, sanad dan periwayatan hadis. Tetapi kalau terkait keutamaan amal atau fadhail amal, ya, maka kami longgar dalam hal sanad dan periwayatan. Jadi Imam Hambali rahimahullah itu tidak anti hadis dhaif, ya. Coba kita lihat di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, dari 27.000 hadis itu ternyata tidak hanya ada hadis sahih, tidak hanya hadis hasan, juga ada hadis dhaif. Logikanya begini, jikalau Imam Hambali rahimahullah itu dimasyhur, dikenal ulama hadis yang hafal 1 juta hadis baik sanad dan riwayatnya, maka tidak mungkin Imam Hambali ini tidak tahu mana hadis yang sahih, mana hadis yang hasan, mana hadis yang dhaif, dan mana hadis yang palsu atau maudhu. Ini perlu kita sampaikan agar tidak terjadi salah faham ketika orang ada yang mengatakan hadis dhaif ditolak mentah-mentah. Dari kita tetap menghormati pendapat yang mengatakan hadis dhaif itu tidak boleh digunakan apapun, baik dalam hukum halal haram, fikih dan syariat, ya. Tetapi kami dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama Nahdlatul Ulama, tetap berpegang kepada pendapat jumhur atau mayoritas ulama hadis, baik ulama salaf maupun ulama khalaf. Para hadirin rahimakumullah,
tadi ada ulama juga yang memasukkan Imam Bukhari rahimahullah dalam kelompok pendapat yang pertama, yaitu menolak mutlak hadis. Nah, coba kita baca kembali biografi dan perjalanan intelektual Imam Bukhari dan juga karya-karyanya. Ternyata ya, kita simpulkan Imam Bukhari rahimahullah itu tidak anti terhadap hadis dhaif. Tidak anti. Coba kita buka kitab beliau, salah satunya yang bernama Kitab Adabul Mufrad, ya. Kitab yang dikarang oleh beliau tentang petunjuk adab seorang muslim yang baik. Nah, di situ beliau memasukkan hadis dhaif dan juga tidak sahih ya di dalam kitab Adabul Mufrad. Dari satu bukti inilah kemudian kita menyampaikan bahwa Imam Bukhari rahimahullah itu bukan termasuk golongan ulama yang menolak hadis dhaif. Para hadirin rahimakumullah. Jadi hadis yang tadi yaitu al-faqih tadi ya, itu lebih hadis tadi faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu ala syaitani min alfi abidin mujtahidin jahilin wari'in. Hadis itu walaupun ada orang atau ulama yang menghukumi sebagai hadis dhaif, tetapi kita coba buka-buka kitab-kitab hadis, ternyata redaksi hadis itu yang catat oleh Imam Suyuti rahimahullah, ternyata redaksinya ya itu hampir banyak tercatat dalam kitab hadis-hadis yang lain. Bahkan ada kemiripan redaksional isi hadis itu dari jalur riwayat Imam sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, juga ada jalur riwayat dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an, juga ada jalur riwayat dari Abu Hurairah dan juga sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Ini kalau kita belajar tentang status hadis tersebut. Para hadirin rahimakumullah, ada suatu kemiripan di dalam teks hadis. Contoh misalnya, ini adalah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an yang jalur riwayatnya itu melalui Imam Abul Fadl Az-Zuhri rahimahullah yang wafat tahun 991 Masehi. Kemudian juga dikutip oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi As-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1071 Masehi di Baghdad. Dalam kitab Sahih, namanya kitab Sahih Faqih wal Mutafaqih. Di situ ada tercatat sebuah hadis yang bersama isinya, maksudnya adalah innal faqiha asyaddu min al-syaitani min alfi wari'in wa alfi mujtahidin wa alfi muta'abbidin. Apa artinya? Sungguhnya seorang faqih itu lebih berat bagi setan ya daripada 1000 ahli wirai, 1000 orang ahli yang bersungguh-sungguh, kemudian 1000 orang ahli ibadah. Lah, ini hadis memang ada, tetapi salah satu ulama hadis termasuk Imam Ad-Daraqutni rahimahullah itu mengatakan bahwa hadis tadi adalah dhaif. Ya, innal faqiha asyaddu al syaitani min alfi wari'in wa alfi mujtahidin wa alfi muta'abbidin. Ya. Kemudian ada juga redaksi hadis lain yang hampir mirip-mirip maksudnya, seperti yang masyhur kita pernah dengar adalah faqihun asyaddu al syaitani min alfi abidin. Seorang yang faqih itu lebih berat bagi syaitan untuk menggodanya ya daripada 1000 ahli ibadah. Jadi hadis yang tadi pertama, hadis kedua, yang terakhir kita sebutkan itu isinya hampir mirip. Dan hadis ini pun tersebar di berbagai kitab ulama hadis. Contoh, ada jalur riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an
tentang hadis faqihun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Contoh adalah hadis ini dianggap dhaif tetapi punya jalur riwayat yang sangat banyak. Contoh dari Imam Tirmidzi radhiyallahu rahimahullah yang wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan, dalam kitab Sunan Tirmidzinya ada. Kita buka lagi ada dari Imam Ibnu Majah rahimahullah yang wafat tahun 887 Masehi di Iran, dalam kitab Sunan Ibnu Majah ada. Juga termasuk riwayat Imam At-Tabrani yang wafat tahun 971 Masehi di Iran, dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir juga ada. Juga termasuk kalau nggak salah itu juga dicatat oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah yang wafat tahun 1066 Masehi di Iran, dalam kitab Sunanul Kubra. Banyak para hadirin ulama-ulama besar hadis yang meriwayatkan sebuah hadis ini. Contoh lagi ada namanya Imam Ibnul Jauzi Al-Hambali, ya. Ada juga riwayat Imam Abu Syekh Al-Isfahani dalam kitab Tabaqatul Muhaditsi bi Asbahan. Juga kalau nggak salah tercatat juga dalam kitab Tarikh, ya, kitab Tarikh Asbahan yang dikarang oleh Abu Nuaim Al-Isfahani Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1038 Masehi. Jadi ini contoh beberapa ulama hadis yang mencatat atau memasukkan hadis tadi di dalam kitab-kitab mereka melalui jalur riwayat sahabat Ibnu Abbas. Kemudian contoh dari riwayat hadis sahabat Abu Hurairah, ya, hampir sama redaksinya, itu juga tercatat, termaktub di dalam banyak kitab-kitab hadis. Contoh adalah riwayat Imam Ibnu Adi rahimahullah yang wafat tahun 974 Masehi, ya, di Baghdad, dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal itu ada juga. Kita lihat juga riwayat Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki yang wafat tahun 1071 Masehi di Spanyol, dan juga ada dalam kitab Ibnu Adipari dalam kitab Al-Jami'ul Bayanil Ilmi wal Fadli. Juga ada dari riwayat Imam Ad-Daraqutni rahimahullah yang wafat tahun 995 Masehi di Baghdad, dalam kitab Al-Ilal itu juga ada. Ini para hadirin rahimakumullah. Dan juga ada riwayat yang keempat oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Salah satu contoh adalah riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu An-Najjar Al-Baghdadi Al-Hambali yang wafat tahun 1564 Masehi, ya. Ini juga dikutip oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Jami'ul Kabir. Nah, dan lain-lain. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi hadis dhaif itu bisa menjadi derajat hasan li ghairihi. Saya ulangi, hadis dhaif itu bisa menjadi atau naik statusnya menjadi hadis hasan li ghairihi. Ini sudah kesepakatan para ulama hadis secara mayoritas. Jadi kalau ada orang ustadz yang mengatakan hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak boleh bergunakan apapun, maka jelas adalah menyalahi terhadap mayoritas pendapat ulama hadis. Contoh misalnya, bagaimana hadis dhaif itu bisa terangkat menjadi hadis hasan li ghairihi? Sebab ada faktor lain yang mendorong hadis dhaif menjadi hadis hasan li ghairihi. Dalam ilmu hadis dinamakan ada sebab ta'addud turuqun, ya. Ta'addud ini artinya adalah masdar dari kata kerja ta'addada, yang artinya banyak jumlahnya atau banyak bilangannya. Sedangkan turuqun itu jamak dari kata torik, jalan atau jalur. Sehingga ta'addud turuqun itu artinya adalah
hadis dhaif menjadi hadis hasan li ghairihi itu sebab banyak jalur periwayatannya. Ini para hadirin rahimakumullah, sehingga pendapat mayoritas ulama hadis ya itu mengatakan, termasuk pendapat Syekh Jamaluddin Al-Qasimi Al-Dimaski, yaitu mengatakan bahwa dalam kitab Qawaidut Tahdits fil Fununil Mustalahil Hadis mengatakan begitu. Kalau hadis dhaif banyak jalur periwayatan dari ulama-ulama hadis yang lain, maka saling menguatkan, maka hadis dhaif bisa menjadi ketingkat hadis hasan li ghairihi. Termasuk pendapat ulama hadis kontemporer Dr. Syekh Subhi As-Sholih dalam kitab Ulumul Hadis wal Mustalih, juga termasuk pendapat Imam An-Nawawi As-Syafi'i yang wafat tahun 1277 masih di Suriah, juga termasuk pendapat dari Al-Imam Syekhul Islam Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani As-Syafi'i yang wafat tahun 1449 Masehi di Mesir, juga termasuk pendapat Imam As-Sakhawi rahimahullah yang wafat tahun 1497 Masehi. Dalam kitab yang terkenal beliau adalah kitab Fathul Mughith ya, bisyarhi Alfiyah Al-Hadis. Juga ada juga menguatkan pendapat ini adalah Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i, ulama hadis yang wafat tahun 1066 Masehi di Iran. Banyak sekali para hadirin ulama-ulama hadis besar pada zamannya yang mengatakan bahwa hadis dhaif bisa dipergunakan untuk fadhailul a'mal ya, dan juga hadis dhaif bisa naik derajat menjadi hadis hasan dengan sebab tertentu. Ya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga sama. Ada ulama besar dari mazhab Syafi'i termasuk ulama hadis, ulama fikih, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah yang wafat tahun 1566 Masehi di Mekah. Juga termasuk pendapat Imam Ali Al-Qari rahimahullah dari ulama Hanafi yang wafat tahun 1605 Masehi di Mekah. Ada juga Imam Al-Laqnawi Al-Hanafi juga mengatakan sama. Ada juga Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari dari India. Ada juga Al-Hafiz Zakiyuddin Abdul Azim Al-Munziri Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1258 Masehi dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Ini banyak ya. Kalau sebutkan semua ulama hadis, banyak sekali ulama hadis yang mendukung terhadap pendapat mayoritas yang mengatakan bahwa hadis dhaif itu bukan hadis palsu. Hadis dhaif itu lemah sanadnya, lemah perawinya ya, tapi bukan hadis palsu. Dan hadis palsu itu bisa naik derajat menjadi hadis hasan li ghairihi, dan hadis dhaif itu bisa digunakan untuk landasan fadhailul a'mal atau keutamaan amal. Para hadirin rahimakumullah. Nah, ada juga ulama hadis lain yang redaksinya juga hampir sama, termasuk riwayat Imam sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, riwayat dari Imam Ibnu Majah rahimahullah yang wafat tahun 887 Masehi di Iran. Begini, faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi abidin. Hampir sama kan redaksinya. Jadi seorang ahli agama atau faqih satu orang ahli agama atau satu orang faqih itu lebih berat bagi setan daripada 1000 ahli ibadah. Saya ulangi ya, faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi abidin. Satu orang faqih, satu orang ahli ilmu itu lebih berat bagi setan daripada 1000 ahli ibadah. Nah, makanya dimanapun ada orang soleh, ada orang alim, ya, tentunya setan tidak akan pernah nyaman, tidak akan pernah tentram, tidak akan pernah gembira. Makanya para hadirin, jika di sebuah kampung, sebuah desa ada orang alim, maka kita harus turut bergembira. Sebab apa? Pernah dikatakan oleh para sebagian ulama salaf,
jikalau ada sebuah kampung atau sebuah desa orang alim, maka desa itu akan juga ikut menikmati atau mendapatkan keberkahan dari ulama alim itu. Sebab ulama alim itu laksana sinar lampu atau matahari di tengah kegelapan, dan juga seperti angin segar di dalam kepanasan. Dan juga orang alim itu adalah orang yang ikhlas ya dalam amal-amalnya. Nah, kalau ada di sebuah kampung atau desa ada orang alim, maka setidaknya atau minimal kita jangan mencacinya, jangan membencinya. Hati-hati. Sebab sejarah banyak yang membuktikan orang-orang yang mencaci ulama yang alim, menghina orang-orang alim, memfitnah orang-orang alim, maka akan mendapatkan kesengsaraan pada akhir hidupnya. Saya juga teringat pesan dari Habib Husain bin Abdullah Al-Atas ya Bogor. Beliau mengatakan, jangan ketika kita menemukan orang alim di sebuah desa atau sebuah kampung atau dimanapun, menurut beliau, kalau ada orang alim memiliki ilmu ya, maka berikan kesempatan dia untuk naik podium. Artinya berikan orang-orang yang punya potensi keilmuan untuk tampil memberikan ilmunya kepada khalayak publik. Sebab tanpa itu kita tidak bisa mengetahui tentang kadar keilmuan seseorang ketika belum tampil di hadapan banyak orang. Para hadirin rahimakumullah ya, ada sebuah kisah, sebuah kisah Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ketika beliau mau masuk Masjid Nabawi, itu melihat setan berdiri di samping pintu masjid. Kisah ini masyhur, ada dalam beberapa kitab ulama, ada dalam kitab Targhib wa Tarhib ya, karangannya Imam Al-Mundhiri, ada juga dalam kitab Duratun Nasihin karangannya Syekh Utsman bin Syakir bin Hasan Al-Khawbawi yang wafat tahun 1824 Masehi di Turki. Ada juga tercatat kisah hadis ini itu dalam kitab Minhajul Muta'alimin karangannya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan masih banyak kitab lain yang mencatat kisah hadis Nabi Muhammad SAW ini. Jadi begini ceritanya. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini mau masuk masjid, itu ada setan atau iblis yang berdiri di pintu masjid. Kemudian Nabi bertanya, wahai setan, kenapa kamu berdiri di pintu masjid? Maka setan menjawab, wahai Rasulullah, saya ini maunya masuk masjid ya, menggoda orang sholat di dalamnya. Tetapi saya nggak mau masuk ke masjid, sebab di dalamnya atau di samping orang sholat tadi terdapat orang yang tidur. Nabi heran, loh kenapa? Mengapa begitu? Seharusnya setan atau kamu itu bukan takut kepada orang sholat, karena dia bermunajah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan justru takut kepada orang sedang tidur padahal dalam kondisi tidak sadar. Nah, setan menjawab, ya Rasulullah, orang yang sholat, orang sedang sholat ini memang beribadah, mudah mengganggunya ya. Akan tetapi orang yang sedang tidur ini orang alim, saya nggak berani menggoda orang yang sedang sholat yang bodoh tadi. Makanya kemudian muncul hadis yang masyhur yang sebagian ulama mengarah hadis dhaif ya, naumul alimi afdalu min ibadatil jahili ya, tidurnya orang alim itu lebih utama dari ibadahnya orang bodoh. Ini termaktub dalam banyak kitab ulama hadis, termasuk kitab Duratun Nasihin, dan juga termasuk kitab Lubabul Hadis yang sedang kita kaji ini, itu ada.
Dan juga hadis naumul alimi afdalu min ibadatil jahili itu ternyata juga diriwayatkan sumbernya dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dan juga sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Maksudnya begini, dulu ketika ngaji kitab Tangkihul Qaul, guru saya menjelaskan mengapa setan itu tidak berani mengganggu orang sholat yang bodoh. Di sampingnya ada orang alim yang tidur, sebab dikhawatirkan ibadah sholatnya orang bodoh ini ketika dilakukan itu salah atau mengandung kesalahan. Dikhawatirkan orang alim yang tidur tadi bangun kemudian meluruskan kesalahan orang-orang yang bodoh dalam beribadah. Sehingga hadis ini masyhur, naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Hadirin rahimakumullah, ada juga keutamaan orang alim, ya, keutamaan orang alim dari orang bodoh. Ini saya teringat ada kisah yang terkait dengan Imam Hambali rahimahullah. Ada kisah yang terkait dengan putra Imam Hambali yang bernama Sayyid Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Ada juga kisah yang terkait dengan putrinya Imam Hambali. Kisah ini sangat masyhur, tercatat juga dalam kitab-kitab ulama. Contoh, ada dalam kitab Al-Bujairimi Al-Khatib karangannya Syekh Sulaiman Al-Bujairimi yang wafat tahun 1806 Masehi di Mesir. Juga ada dalam kitab Anisul Mukminin karangannya Syekh Sofwak Syabdullah Al-Mukhtar rahimahullah. Ini juga dalam kitab-kitab yang lain. Sayyid Abdullah bin Ahmad bin Hambal, putra Imam Hambali, pernah menceritakan sebuah kisah. Setiap ayahku ada majelis ilmu atau pengajian, maka Imam Hambali selalu berkirim Fatihah, ya, meminta atau Imam Hambali selalu mengajak para santrinya untuk mengirim surat Fatihah kepada gurunya Imam Syafi'i. Kemudian Sayyid Abdullah ini mendengar Imam Syafi'i mau mampir ke rumah Imam Hambali. Sangat senang sekali beliau, sebab selama ini hanya mendengar kisah-kisah Syafi'i dari ayahnya Imam Hambali. Kenapa Imam Syafi'i ini selalu dipuji-puji oleh Imam Hambali? Padahal menurut putranya, ayahku Imam Hambali termasuk ulama ahli ibadah dan ahli fikih yang tanpa tanding. Tetapi mengapa Imam Hambali selalu muji-muji terhadap kealiman dari Imam Syafi'i? Nah, ini kesempatan saya untuk melihat langsung tentang hal ini. Nah, kemudian Imam Syafi'i bermalam di rumah Imam Hambali. Kemudian disediakan kamar khusus untuk Imam Syafi'i. Akhirnya Sayyid Abdullah ini nggak tidur, diintip, diperhatikan, ya, bagaimana Imam Syafi'i ketika di kamar bermalam dan sebagainya. Nah, dilihat Imam Syafi'i itu tidur di dalam kamar dan tidak bangun malam untuk sholat malam. Kaget dia, masa imam besar begini kok selalu diagung-agungkan, dipuji oleh ayahnya Imam Hambali. Akhirnya ketika setelah subuh mujalasah, lungguh-lungguh bareng antara Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Sayyid Abdullah bin Ahmad. Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Ahmad, "Ya Imam Ahmad, saya terima kasih ketika diizinkan untuk bermalam di rumahmu, ya, sebab jasamu sangat besar sekali." Imam Hambali bertanya, "Jasa apa guru?" Ya. Kemudian Syafi'i menjawab, "Aku bermalam di rumahmu mendapat keberkahan, mendapat barokah. Sebab tadi dalam perjalanan panjang saya selalu menulis banyak bab tentang masalah fikih, dan ternyata nggak tuntas sebab di jalan banyak gangguan.
Dan ternyata ketika saya tidur di rumahmu, saya mampu untuk menyelesaikan banyak masalah fikih atau masalah keagamaan dengan sempurna. Sebab ketika saya tidur itu terlihat ya tulisan Al-Quran dan hadis, sehingga saya mampu untuk menyelesaikan, menulis dan berpikir tentang masalah-masalah fikih. Mendengar jawaban itu saya Abdullah kaget. Kenapa kaget? Ya, sebab beliau itu tidur, kata Said Abdullah. Beliau tidur, tetapi dalam tidurnya mampu berpikir dan menulis serta menjawab berbagai masalah fikih. Saya, kata Said Abdullah, saya itu ahli sholat, ahli wirid, tetapi tidak mampu untuk melakukan seperti itu. Inilah yang dikatakan mengapa kadang-kadang Imam Syafi'i mengatakan bahwa belajar itu lebih utama dari sholat sunnah. Ada juga kisah juga terkait dengan Imam Hambali, itu punya putri yang solehah. Ya. Ketika mendengar Imam Syafi'i mau berkunjung ke rumah Imam Hambali, maka putrinya yang solehah ini sangat gembira sebab tahu langsung tentang Imam Syafi'i. Gambarannya putrinya Imam Hambali begini, Imam Syafi'i imam besar, imam agung yang masyhur terkenal, itu ke rumah menginap, saya bisa melihat bagaimana ibadahnya dan sebagainya. Ini putrinya Imam Hambali. Kemudian Imam Hambali menyediakan hidangan yang lezat-lezat kepada Imam Syafi'i. Imam Hambali juga menyediakan kamar khusus untuk Imam Syafi'i. Imam Hambali juga menyuruh putrinya untuk menyiapkan tempat wudhu untuk Imam Syafi'i. Dan ternyata putrinya ini penasaran bagaimana tentang Imam Syafi'i, diintip. Ya. Waduh, Imam Syafi'i kalau makan banyak sekali. Masa imam besar makannya sangat banyak begini? Yang kedua diintip lagi di kamarnya. Duh, Imam Syafi'i kok gak sholat malam? Ya, gak sholat malam. Kemudian ketika sholat subuh berjamaah, kaget juga sebab tempat wudhunya tidak berkurang, tetap. Berarti Syafi'i tidak wudhu ketika sholat subuh. Penasaran ini putri Imam Hambali ini. Akhirnya sebelum pamit pergi, dikumpullah mereka dalam suatu mujalasah. Dan Imam Syafi'i mengatakan, ya, putri Imam Hambali mengatakan kepada ayahnya, ayah, ini kok aneh, begini. Masa makanan yang banyak itu disantap semua atau habis banyak. Kemudian di kamar tidak sholat malam. Kemudian tempat wudhu masih penuh, berarti tidak wudhu untuk sholat subuh. Akhirnya Imam Hambali bertanya kepada Imam Syafi'i tentang tiga hal ini. Kemudian Syafi'i menjawab 3 hal itu begini. Mengapa saya memakan sangat banyak ketika dihidangkan oleh Imam Hambali? Maka Syafi'i menjawab, karena makanan orang alim itu adalah berkah. Ya, makanan orang alim itu adalah obat. Ya, adalah obat. Makanan halal dari orang alim itu adalah obat, bukan untuk kenyang, tapi saya makan banyak untuk berobat dengan keberkahan Imam Hambali. Yang kedua, kenapa saya tidak sholat malam, ya, atau semalam aku tidak sholat malam? Karena saya menulis 72 bab masalah fikih yang saya tulis untuk kaum muslimin yang akan datang. Dan yang ketiga, mengapa saya nggak wudhu ketika sholat subuh? Sebab semalam saya terjaga tidak tidur dan wudhu saya tidak batal memakai wudhu sholat isya. Ini para hadirin rahimakumullah, berarti sikap seudon kita terhadap ulama itu jangan kemudian dikedepankan. Setelah putri Imam Hambali mendengar penjelasan dari Imam Syafi'i inilah, kemudian putrinya menyatakan kagum luar biasa terhadap Imam Syafi'i.
luar biasa. Sehingga pikiran yang semula suudzon terhadap Imam Syafi'i berubah menjadi gembira, husnudzon, dan menyatakan bahwa Imam Syafi'i termasuk ulama besar yang luar biasa. Kemudian ada kalimat atau makalah Imam Syafi'i yang sangat masyhur, yaitu thalabul ilmi afdhalu min sholatin nafilah. Jadi mencari ilmu itu lebih utama dari sholat sunnah. Ini makalah dari Imam Syafi'i, bukan hadis. Ini makalah atau perkataan atau dawuh dari Imam Syafi'i. Itu tercatat juga dalam kitab beliau yang bernama Kitab Musnad Asy-Syafi'i, juga tercatat dalam kitab Tafsir Al-Baghawi, ulama al-tafsir dari Syafi'i yang wafat tahun 1122 Masehi di Iran. Dan juga tercatat dalam kitab kitab Faidul Qadir Syarah Jamus Shaghir karangannya Imam Al-Munawi yang wafat tahun 1621 Masehi di Kairo. Hadirin rahimakumullah. Jadi ketika ada orang alim, ada ulama, ada orang fikih, orang ahli ilmu, maka kita kedepankan husnudzon kita. Sebab kita tidak tahu, barangkali dalam pandangan lahir kita, dohir kita, dipandang itu tidak beribadah, tetapi orang alim itu kadangkala juga beribadah dalam bentuk yang lain yang lebih maslahah kepada umat manusia atau kaum muslimin seperti Imam Syafi'i. Sehingga tidak kaget kemudian dawuh Imam Syafi'i dawuh yang tadi thalabul ilmi afdhalu min sholatin nafilati, mencari ilmu lebih utama daripada sholat sunnah. Ini adalah dawuh dari Imam Syafi'i. Saking utamanya belajar untuk meningkatkan kualitas ilmunya. Ya, dengan belajarlah kemudian kita bisa meningkatkan kualitas ibadah wajib kita, bisa meningkatkan kualitas ibadah sunnah kita, dan meningkatkan kualitas ibadah-ibadah soleh yang lainnya. Nah, terkait dengan orang alim, ya, ini seringkali kita kadangkala merasa lebih pintar, lebih alim dari orang lain, lebih soleh dari orang lain, lebih merasa ahli ibadah dari orang lain. Maka hati-hati. Imam Ghazali rahimahullah yang wafat tahun 1111 Masehi pernah mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, itu kita diingatkan oleh beliau apa? Jangan kita menjadi ahli ibadah ya tanpa ilmu. Jangan kita menjadi ahli ibadah tanpa ilmu, kemudian memberat-beratkan dirinya melakukan amaliyah lahiriah, tapi lupa atau mengabaikan penyakit batinnya, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit sombong, penyakit riya, penyakit takjub dengan diri sendiri, penyakit ujub dan sebagainya. Jikalau kita sesering mungkin beribadah ya tanpa ilmu, maka menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya mengatakan ibadah itu berpahala tetapi tidak bernilai. Apa maksudnya? Tidak bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri. Jikalau ada ahli ibadah tanpa ilmu dan merasa ibadahnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian merasa dekat dengan Allah, kemudian merasa punya otoritas untuk berfatwa tentang suatu pendapat tertentu. Wah, ini menurut Imam Ghazali, kalau orang seperti ini, orang bodoh dengan ibadah yang sangat banyak tapi bukan ahli ilmu, ikut-ikut bicara ilmu, maka akan merusak dirinya dan juga merusak orang lain. Terbukti ketika pada masa pandemi tahun kemarin, ya, tidak tahu hadisnya, tidak pernah belajar sejarah hadis, apalagi biografi ulama hadis dan sebagainya, kemudian menyalah-nyalahkan sebuah hadis sahih yang kita lakukan ketika masa pandemi kemarin. Hati-hati, bisa merusak tatanan masyarakat dan juga bisa merusak pemikiran orang awam terhadap agamanya.
Makanya kita pesan, jikalau ada masalah keagamaan dan itu perlu penjelasan, maka fas'alu ahla dzikri, maka tanyakan kepada orang-orang yang berilmu. Nah, kalau kita orang awam tidak ngerti, apalagi tidak ngerti apa-apa, hanya bermodal serban, kopi dan jabatan, maka kita menjawab dengan tanpa ilmu, maka orang-orang awam ini akan ikut menyalahkan orang lain tanpa tahu ilmunya. Ini peringatan keras buat kita semua agar tidak mudah berfatwa, apalagi merasa dirinya itu paling punya kemampuan fatwa daripada orang lain. Hati-hati. Imam Ghazali mengatakan itu adalah orang-orang yang tidak ada nilainya, maksudnya tidak bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Hadirin rahimakumullah, ada ungkapan dari Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, ulama tabi'in yang wafat tahun 815 Masehi di Mekah, ya. Beliau seorang imam tabi'in yang bernama Sufyan bin Uyainah, berguru kepada kurang lebih 80 atau 90-an ulama tabi'in, ya. Itu salah satu gurunya beliau adalah Imam Ja'far As-Shadiq rahimahullah. Imam Ja'far As-Shadiq ini juga termasuk guru dari Imam Hanafi dan juga Imam Maliki. Ya. Para hadirin rahimakumullah, Imam Sufyan bin Uyainah, ya, ini juga termasuk guru dari Imam Syafi'i. Guru juga dari Imam Hambali, juga guru dari Imam Ali Al-Madini, juga guru dari Imam Ibnu Abi Syaibah, juga gurunya Imam Al-Humaidi dan lain-lain. Nah, kemudian pendapat Imam Sufyan bin Uyainah ini dikutip oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah Al-Hambali yang wafat tahun 1350 Masehi di Damaskus, dalam kitab beliau Darus Sa'adah, ya, Darus Sa'adah. Apa kata Imam Sufyan? Ahdziru fitnatal alimil fajiri wal abidil jahili, fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftunin. Jauhilah fitnah orang alim yang jahat atau bermaksiat dan ahli ibadah yang bodoh, sebab fitnah keduanya merupakan fitnah yang berbahaya bagi setiap orang. Ini adalah ungkapan atau makalah Imam Sufyan bin Uyainah yang dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Darus Sa'adah. Hadir rahimakumullah, bahkan kalau kita mempercayakan sesuatu yang bukan bidangnya, artinya orang-orang yang tidak punya kapasitas keilmuan, kemudian bicara dengan tanpa ilmu, maka ini menurut para ulama tasawuf itu akan menghilangkan wibawa agama, menghilangkan wibawa keilmuan, menghilangkan wibawa ajaran Islam. Nah, ini coba, ada 4 golongan orang yang menurut Al-Fadhil Al-Balkhi rahimahullah yang wafat tahun 931 Masehi di Afghanistan, dalam kitab beliau Al-I'tisam yang dikutip oleh Imam Asy-Syatibi Al-Maliki yang wafat tahun 1388 Masehi di Spanyol. Itu beliau mengatakan, zahabal islami min arba'atin, perginya wibawa Islam itu dari 4 orang. Yang pertama adalah la ya'maluna bima ya'lamun, tidak mengamalkan yang diketahui. Jadi tidak mengamalkan yang diketahui. Salah satunya adalah suatu kebenaran, ya, bahwa itu benar, ya. Kemudian tidak melakukan kebenaran itu, bahkan mengingkari terhadap suatu kebenaran. Ini ada, pasti ada orang mengatakan ini ketuanya ilmu nggak tahu diamal loh, pasti begitu. Oke, kita bicara begini, kita sekolah mulai SD, SMP, SMA, kuliah, atau bahkan di pondok pesantren.
Apakah semua ilmu mulai TK sampai kuliah di pondok kita lakukan semuanya? Tidak mungkin, tidak mungkin. Lah kemudian ada keterangan dari Mbah Yai Nasiruddin Sodik dari Sendang Senori Tuban. Beliau mengatakan begini, ketika ditanya oleh santrinya, kalau kita punya ilmu, ya berkitab-kitab ilmu kita misalnya, apakah semua diamalkan ya guru? Nah, Mbah Nasir Senori mengatakan apa? Semua ilmu diperoleh, yang diperoleh dari kecil sampai sekarang kita besar, menurut beliau tidak mungkin semua diamalkan. Ini catatan. Beliau mengatakan setidaknya dari semua ilmu yang diperolehnya itu 1/10-nya diamalkan, itu sudah sangat luar biasa. Ini menurut dawuh dari Mbah Nasiruddin Qadir Senori Tuban. Kemudian yang kedua apa? Wa ya'lamuna bima la ya'lamun, mengamalkan yang tidak tahu ilmunya. Jadi kelompok yang kedua adalah mengamalkan yang tidak diketahuinya. Pokoknya ngamal loh, tapi tidak diketahui. Makanya kalau mengamalkan yang tidak tahu harus tanya kepada yang faham atau yang ngerti. Bertanya kepada ulama. Ya. Yang ketiga, wala yata'allamuna ma la ya'lamun. Kelompok yang tidak mau mempelajari yang tidak diketahui. Jadi merasa sudah bisa, merasa sudah alim, merasa sudah di atas semua orang, sehingga termasuk kelompok wala yata'allamuna ma la ya'lamun, tidak mau mempelajari yang tidak diketahui. Anehnya yang tidak diketahui merasa diketahui sehingga menyalahkan orang lain. Ya malah kita terbuka, oh ternyata orang itu tidak tahu apa-apa dari segi ilmu ya, bisa kita nilai. Makanya jangan sampai kita termasuk orang wala yata'allamuna ma la ya'lamun, tidak mempelajari yang tidak diketahui. Yang keempat adalah kelompok wayamna'unan nasa minat ta'allumi, mereka yang menghalangi manusia dari belajar. Hati-hati. Jangan sampai kita membenci majelis ilmu, jangan sampai kita membenci ulama, jangan sampai ya. Kemudian kiprah kita, jasa kita itu merasa terganggu oleh kehadiran orang lain misalnya, maka kemudian membenci apapun yang terkait dengan orang itu. Hati-hati. Kalau itu kita lakukan, maka kita termasuk kelompok wayamna'unan nasa minat ta'alumi, mereka yang menghalangi manusia dari belajar. Bahkan saking pentingnya kita untuk belajar, mencari ilmu atau orang alim, maka ada pesan yang pernah sampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah dalam kitab beliau, kitab Adabul Alim wa Muta'alim. Beliau mengatakan ughdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lidzalik wala takunil khamisa fatahlak. Apa artinya? Mbah Hasyim itu mengatakan jadilah pengajar ya yang ikhlas, tapi ya kan? Jadi guru saya dulu ketika ngaji kitab ini mengatakan jadilah pengajar tapi yang ikhlas, tidak kedunyan atau mengajar hanya untuk mencari keuntungan materi semata, atau mengajar hanya untuk mencari status sosial, atau mengajar untuk mencari kedudukan, mengajar untuk mencari pamor, mengajar untuk mencari penghidupan. Nah, ini kata guru saya ketika ngaji kitab ini, Adabul Alim wa Muta'alim karya Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau jadilah pengajar yang ikhlas, jadilah pelajar yang ikhlas dan sungguh-sungguh, au mustami'an, atau jadilah pendengar yang baik, au muhibban, atau jadilah pecinta ilmu, pecinta ulama ya dan sebagainya ya. Kemudian jangan jadi orang yang kelima, kata Mbah Hasyim. Apa orang kelima? Wala takunil khamisa, jangan jadi orang kelima. Apa? Fatahlak, maka karena engkau akan rusak.
wis tidak mau cari ilmu, sudah merasa pintar, tidak mau menjadi pendengar yang baik, tidak mau menjadi membenci terhadap seluruh majelis-majelis keilmuan, kegiatan lain, ya. Kemudian juga tidak mau mencintai ilmu dan ulama, maka jangan jadi yang kelima, apa? Orang yang membenci semuanya, maka akan rusak. Nah, jika bodoh saja atau jika bodoh saja dianggap suatu keburukan, mohon maaf, ini kajian tasawuf ya. Jika bodoh saja dikatakan suatu keburukan, ada keburukan yang membahayakan. Apa? Keburukan tipe kelima, yaitu orang bodoh yang tidak menuntut ilmu, orang bodoh yang tidak mau mendengarkan ilmu, orang bodoh yang tidak memiliki kecintaan terhadap ilmu dan orang berilmu, kemudian menganggap dirinya orang alim, apalagi karena suatu jabatan, suatu status sosial, suatu apapun, maka kata Imam Ghazali itu menyebabkan rusaknya masyarakat awam. Kenapa? Sebab dengan rusaknya pemahaman agama orang-orang awam akibat orang bodoh yang tidak mau berilmu, maka akan merusakkan agama. Maka dikatakan tadi zahabal islami min arba'atin, rusaknya agama karena 4 orang tadi, ya. Para hadirin rahimakumullah, ada pesan dari Rasulullah SAW disampaikan kepada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an yang wafat tahun 697 Masehi di Madinah. Beliau mengatakan la yambagi li'alimi, ya, tidak sepatutnya bagi orang alim berdiam diri dari ilmunya. La yambagi li'alimi, tidak sepatutnya bagi orang alim berdiam diri dengan ilmunya. La yambagi lil jahili, tidak sepatutnya bagi orang bodoh berdiam diri dari kebodohannya. Artinya apa? Orang-orang alim yang tahu ilmu jangan diam, harus berdakwah, harus mengajarkan, harus meluruskan, harus menyadarkan, harus mendudukkan yang sebenarnya dengan ilmunya. Orang bodoh kemudian jangan kemudian terus dengan kebodohannya, apalagi merasa pintar dari kebodohannya. Ini pesan Rasulullah kepada sahabat Jabir Abdullah. Ini hadis riwayat dari Imam Tabrani yang wafat tahun 971 Masehi di Isfahan, Iran. Terakhir para hadirin, pernah pesan dari Gusmus begini. Sekarang ini musim, ya, kata Gusmus, ya, banyak orang ahli ibadah, merasa ahli ibadah, merasa ahli wirid, merasa ahli zikir, namun minim ilmu atau tidak punya ilmu. Ini menurut Gusmus. Sehingga orang-orang ini, kata Gusmus, itu mudah muncul kesombongan ibadah, muncul kesombongan ibadah, muncul kecongkakan ibadah. Sehingga dari sinilah kemudian mengutip dari Imam Ghazali mengatakan, jika ada orang-orang seperti inilah sehingga menganggap remeh orang lain dan juga merasa dirinya paling mulia. Hadirin rahimakumullah, ya. Inilah kemudian kita mari bersama-sama untuk selalu merasa bodoh, bukan bodoh, merasa bodoh, agar kita setiap hari, setiap saat untuk terus mendengar nasihat, bisa mengaji, untuk mencintai ilmu, mencintai orang berilmu, mencintai ulama, dan terus diri kita untuk berusaha tingkatkan kualitas keilmuan kita, juga sekaligus kualitas keadaban kita, moral kita, dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alim latunka ilman nasir bihi qaimul hayatil amad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.